selamat datang di podcast perdana Tektonik dari Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang. Mungkin karena ini masih podcast perdana, Mas Hanif boleh dong dijelasin dulu apa sih tektonik itu? Jadi gini Mbak Hen, Tektonik itu adalah salah satu podcastnya dari Fakultas Teknik yang punya tagline yaitu teknologi yang bisa membuat kita itu lebih kuat dan lebih bahagia pastinya ya. Jadi di sini nanti kita akan membahas mengenai bagaimana sih sepak terjang dari Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang sendiri, lalu juga terkait definisi masa depan bersama Fakultas Teknik itu nanti akan seperti apa ya? Oke, bener banget. Karena kalau kamu bertanya, apa sih yang mendefinisikan masa depan? Jawabannya Temukan di Tektonik. Yeay. 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 Di podcast perdana ini, saya Hanif dan rekan Saya Heni. Kali ini kami akan memandu jalannya podcast dari awal sampai akhir. Dan di podcast pertama ini kami sudah menghadirkan narasumber yang sangat spesial dari Wakil Dekan 1 Fakultas Teknik, Ibu Profesor Siti Sendari, yang membawahi bidang 1 di Fakultas Teknik. Selamat datang Ibu. Halo semuanya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bu Siti. Untuk yang belum tahu, jadi bidang 1 itu mencakup 3 hal besar seperti pendidikan, kemahasiswaan, dan juga alumni ya, Prof. Mungkin nanti secara lebih lanjutnya akan dijelaskan oleh Prof. Siti. Tapi tak lupa Mbak Hen, ini kan bulan-bulan waktu penerimaan maba ya, jadi mungkin nanti bisa diulik juga terkait PKKMB itu sebenarnya seperti apa sih Prof? Seperti itu, jadi biar nanti kita tuh bisa mengetahui, oh ternyata PKKMB di FTUM itu seperti ini loh gambarannya kayak gitu. Apalagi PKKMB ini memang sesuatu yang sangat sering sekali Prof ditanyakan oleh para mahasiswa baru. Betul. Nah jadi di podcast kali ini tuh sebenarnya akan membahas beberapa hal sih Prof sebenarnya. Jadi di podcast ini terkait bagaimana sih sivitas akademika Fakultas Teknik itu, dan bagaimana sih kalau mau meniti karir bersama Fakultas Teknik nantinya itu mungkin akan seperti itu yang dibahas nantinya ya Prof ya? Oke. Nah mungkin bisa dijelaskan Prof terkait bidang 1 itu apa sih yang menjadi tanggung jawabnya ataupun yang memang misalnya diurusin lah gitu. Ya. Oke. Selamat siang teman-teman semuanya. Selamat siang. Ketemu dengan Bu Siti ya. Kalau Bu Siti, trademark-nya sih Bu Siti ya. Oke. Bidang kerja Bu Siti itu adalah menangani terkait bagaimana tentang pendidikan, kemudian kemahasiswaan dan alumni. Jadi cukup banyak ya yang diurusin ya. Mulai dari bagaimana proses pendidikan di Fakultas Teknik dan bagaimana menjamin proses pendidikan di Fakultas Teknik itu menjadi tanggung jawab utama dari Bu Siti. Kemudian untuk menunjang itu, tentunya sivitas akademika juga perlu terlibat secara langsung dalam aktivitas itu, sehingga satu yang menjadi tanggung jawab Bu Siti adalah kemahasiswaan. Jadi ada beberapa kegiatan yang perlu didampingi ya, baik kegiatan yang di under Belmawa, kegiatan non Belmawa, ataupun kegiatan yang menunjang karir organisasi adik-adik mahasiswa. Terakhir, kegiatan yang harus menjadi penanganan Bu Siti adalah alumni. Kita tetap harus menjalin komunikasi dengan alumni ya, sehingga nantinya kita tetap bisa membangun jenjang karir adik-adik dan menghubungkan Fakultas Teknik dengan dunia luar, khususnya dengan industri dan stakeholder yang sesuai gitu ya. Baik. Mungkin ini Prof kan salah satu kegiatan rutin di bidang 1 itu kan adanya PKKMB ya Prof ya, yang mungkin banyak sekali mahasiswa-mahasiswa baru kita juga belum tahu apa sih manfaatnya atau apa sih pentingnya mengikuti PKKMB, itu mungkin bisa dijelaskan Prof? Oke, adik-adik, PKKMB khususnya adik-adik maba nih ya. Nah, betul. PKKMB itu apa sih gitu kan? Mungkin kalau zaman dulu pernah mendengarnya adalah ospek. Nah, ya, yang sedikit mengerikan itu ya. Cukup berbeda adik-adik ya. Jadi tidak ada nuansa bullying, peluncuran, tidak ada. Jadi kegiatan PKKMD itu adalah bagaimana mengenalkan aktivitas belajar dari proses
SMA atau SMK ke jenjang yang lebih tinggi seperti baik, Prof. di universitas, karena cara belajarnya berbeda ya. Jadi itu perlu diperkenalkan. Selain itu, adik-adik yang baru kan perlu tahu ya sistem yang ada di Universitas Negeri Malang, di Fakultas Teknik itu seperti apa. Sehingga ini perlu diperkenalkan di awal sehingga nanti adik-adik bisa cepat beradaptasi. Oh gitu. Kira-kira program unggulan apa aja sih Bu yang nantinya bisa diselenggarakan di Fakultas Teknik itu sehingga mahasiswa itu tertarik lah nantinya? Oke, terima kasih ya. Jadi adik-adik di tahun ini itu kurang lebih mahasiswa baru di Fakultas Teknik itu sekitar 1.710 mahasiswa. Wih, lumayan banyak. Kuotanya sebesar itu. Iya. Jadi dalam kegiatan PKKMB itu kita ingin memperkenalkan aktivitas yang ada di Fakultas Teknik itu seperti apa, program-program unggulannya itu seperti apa. Betul. Di bidang 1 khususnya itu ada program kementerian itu MBKM. Kami tetap masih melaksanakan kegiatan MBKM. Di antaranya adalah kegiatan magang industri, kemudian magang KKN. Kemudian yang mungkin menarik dari adik-adik adalah kegiatan exchange ya, khususnya exchange ke luar negeri. Ini menjadi program utama dari Fakultas Teknik. Kemudian kami juga mempunyai aktivitas lain dengan Ormawa terkait penguatan Ormawa. Jadi bagaimana sih Ormawa itu bisa mempunyai dampak yang lebih luas, tidak hanya berkegiatan rapat, kemudian kegiatan hanya di dalam kampus. Kami ingin Ormawa kita itu juga mempunyai aktivitas di luar kampus yang memberikan dampak untuk masyarakat. Kemudian aktivitas yang lain adalah bagaimana adik-adik di Fakultas Teknik ini bisa mempunyai kreativitas, inovasi, sehingga mereka bisa dengan bagus ya mengembangkan kreativitasnya, bisa membuat suatu produk yang bisa bermanfaat untuk masyarakat. Dan terakhir kami ingin menghubungkan adik-adik ini supaya pada saat lulus nanti juga siap kerja. Jadi pada tahun ini kami juga memperkenalkan Career Center. Jadi apa sih Career Center itu? Career Center itu adalah satu wadah di mana adik-adik yang akan lulus atau yang barusan lulus bisa berkomunikasi dengan dunia industri. Gambarannya seperti itu. Oke, Prof. Mungkin karena banyak mahasiswa yang masih belum tahu juga ya, Prof, karena infonya juga mungkin belum bisa tersebar dengan rata. Mungkin gimana sih, Prof, caranya mahasiswa-mahasiswa ini mengikuti program tersebut, dan biasanya info-info seperti ini tuh biasanya disebarkan lewat mana begitu, Prof? Ini mahasiswa kita itu kebanyakan sekarang Gen Z ya. Betul. Mereka tidak akan lepas dari sosial media. Jadi di Fakultas Teknik ini ada beberapa sosial media yang bisa diakses dan dicari tahu oleh adik-adik semuanya. Harapannya adik-adik tidak mendapatkan informasi yang hoax ya. Jadi ada IG di Fakultas Teknik itu F-Teknik UM. F-Teknik UM. Ya, itu di Instagramnya. Jadi informasi-informasi itu banyak di-share di sana, dan harapannya semua mahasiswa di Fakultas Teknik ini bisa memfollow dan nantinya bisa tahu informasi-informasi yang ada di Fakultas Teknik, supaya nggak ketinggalan berita ya. Oh, ada peluang ini exchange student keluar, siapa saja yang bisa mendaftar. Nah, bisa lihat itu di Instagramnya. Jadi baiknya mahasiswa-mahasiswa ini langsung kepo saja ke Instagramnya ya, Prof ya, langsung ke official account-nya. Jangan lupa di follow ya. F-Teknik UM ya, Prof ya. Betul. Kemudian ada yang lain itu adalah YouTube. Channel YouTube-nya. Informasi berita itu ada juga di YouTube. Kayak kegiatan-kegiatan FT itu bagaimana itu di YouTube semua ada, Prof ya? Ada. Di BEM juga ada, sehingga teman-teman adik-adik bisa memfollow atau mensubscribe itu. Jadi kegiatan itu harapannya adik-adik tidak terjebak pada akun-akun yang tidak bertanggung jawab. Baik, berarti semua informasi penting mengenai kemahasiswaan itu semuanya langsung di-upload di sosial medianya Fakultas Teknik ya, Prof. Jadi buat mahasiswa-mahasiswa baru jangan lupa langsung follow Instagramnya dan YouTube-nya Fakultas Teknik UM. Oke, nah jadi memang seperti itu Mbak Hen terkait
kegiatan Fakultas Teknik itu memang banyak sekali ya kegiatan-kegiatan di Fakultas Teknik, apalagi ada student exchange, kegiatan Ormawa. Ya mungkin itu nanti akan istilahnya menggait mahasiswa kan ya di situ. Kalau Bu Siti boleh tambah itu aktivitas selain Ormawa, kita ada aktivitas kemahasiswaan yang namanya LSO. Ya. Apa itu LSO? LSO itu adalah lembaga semi otonom yang mana adik-adik bisa bergabung di sana. Ada komunitas robot, ada komunitas mobil hemat energi, ada komunitas race team, ada komunitas kapal terbang, desain kapal terbang, ada komunitas kapal selam, kapal perahu, dan banyak sekali aktivitas yang bisa diikuti adik-adik. Gitu. Mungkin ada nggak sih Prof syarat-syarat khusus untuk mengikuti komunitas-komunitas itu? Ya, biasanya pada saat PKKMB ini adik-adik ada ini sosialisasi perkenalan antara Ormawa, kemudian LSO memperkenalkan aktivitasnya. Oh, baik. Jika adik-adik nanti tertarik di situ, maka adik-adik bisa mendaftar. Dan pada saatnya nanti akan ada proses seleksi atau mereka menyebutnya open recruitment. Oprek. Pastinya juga banyak banget ya Prof ya manfaat-manfaat yang bisa diperoleh oleh para mahasiswa yang mengikuti komunitas-komunitas seperti itu. Nah pasti itu Bahen. Nah jadi gini Prof, itu kan mahasiswa yang sudah ikut kegiatan seperti sebelum-sebelumnya itu kan pasti nggak mungkin kan harus bertahan di kampus secara terus-menerus. Pasti akan ada waktunya mereka akan lulus dan mengembangkan karir mereka sendiri. Nah, kira-kira dari mahasiswa-mahasiswa yang pernah mengikuti kegiatan itu, track record alumninya gimana, Prof? Ya, memang tantangan adik-adik sebagai mahasiswa itu adalah bagaimana meningkatkan kompetensi, ya. Jadi kalau adik-adik berhasil mendapatkan kompetensi itu, maka persaingan di dunia kerja akan lebih bagus. Kalau mahasiswa kita nih, ada yang setelah lulus kebanyakan mereka kerja di industri, di industri multinasional, industri kalau yang dari pendidikan di sekolah-sekolah unggulan. Nah, kemudian ada kegiatan yang lain itu seperti melanjutkan studi. Beberapa mahasiswa kita ada tuh yang melanjutkan studi di universitas-universitas di luar negeri, seperti di Taiwan, di Jepang, di Malaysia. Jadi banyak sekali adik-adik yang setelah studi melanjutkan studi di kampus-kampus di luar negeri. Tapi kita juga punya tuh prodi-prodi S2, ada program prodi S2. Jadi kita punya S2 teknik mesin, S2 teknik sipil, S2 teknik elektro. Mungkin sebentar lagi nih S2 pengolahan teknologi pengolahan pangan ya. Akan ada prodi baru lagi kayaknya ini. Jadi kesempatannya untuk alumni kita bekerja itu sangat luas sekali ya Prof ya. Mereka bisa bekerja di industri pun juga bisa melanjutkan ke studi S2-nya, begitu ya Prof. Tapi tak lupa Mbak Hen, kalau memang sudah menjadi mahasiswa di Fakultas Teknik itu ya tetap ikut kegiatan lah. Karena kan apalagi di zaman sekarang kan soft skill tertentu kan bisa dibutuhkan sekali ya. Jadi menjadi mahasiswa itu nggak hanya tentang belajar akademi saja ya Prof ya, tetapi juga melatih skill-skill lain supaya kita juga bisa bersaing secara global di dunia industri. Mungkin ini Prof sebelum kita closing, mungkin Prof Siti ada pesan-kesan untuk para mahasiswa baru atau mahasiswa yang sekarang sedang menempuh studi di Fakultas Teknik, Prof? Oke. Untuk adik-adik semua, selamat bergabung di Fakultas Teknik ya. Semoga nanti adik-adik mendapatkan satu kompetensi yang memang benar-benar diinginkan dan diimpikan oleh adik-adik. Semoga adik-adik juga bisa bekerja sama dengan Bu Siti. Nantinya jangan segan untuk bertemu dengan Bu Siti dan mari kita buat Fakultas Teknik menjadi lebih maju. Semangat teman-teman. Ya, terima kasih banyak Prof atas pesan kesannya tadi. Jadi semoga Fakultas Teknik tetap jaya, Fakultas Teknik tetap memberikan dampak-dampak ke depan nantinya ya. Dan pastinya pesan dari Prof Siti ini sangat menginspirasi sekali ya teman-teman, bahwa sebagai mahasiswa itu kita nggak hanya soal akademik, tetapi juga jejaring, melatih soft skill, melatih kepemimpinan juga ya Prof ya, supaya kita bisa bersaing secara global nanti di dunia industri. Seperti itu teman-teman. Jadi tetap saksikan podcast Tektonik ini, karena di podcast ini nanti pasti akan membawakan hal-hal yang bermakna dan inspiratif seputar dunia teknik pendidikan dan masa depan.
Tetaplah terhubung dengan masa depan. Sampai jumpa di Tektonik berikutnya.